Bienvenido a mi lente. Kenapa hari ini aku menyapa teman-teman pakai bahasa Spanyol? Karena hari ini aku mau review sebuah buku yang versi aslinya ditulis dalam bahasa Spanyol, yaitu 100 Years of Solitude karya Gabriel Garcia Marquez. Terus terang, buku ini tuh termasuk buku yang cukup challenging buat di-review karena seperti judulnya 100 tahun kesunyian, buku ini tuh kayak berisi kisah yang panjangnya 100 tahun, teman-teman. But I'll do my best. Jadi teman-teman lihat aja nanti dan bisa juga kasih komentar apakah menurut teman-teman aku cukup berhasil mereview buku ini atau enggak. So, ini dia 100 Years of Solitude karya Gabriel Garcia Marquez. Tonton terus because reading can change your life. Seperti yang sudah gue sampaikan di awal, menurut gue novel ini adalah novel yang cukup sulit untuk direview. Kenapa buku ini termasuk bacaan yang sulit? Karena, pertama, di dalam buku ini ada banyak tokoh dan beberapa tokoh punya nama yang sama. Rupanya di sana nama-nama itu diturunkan ya teman-teman. Jadi ada banyak orang yang dikasih nama sesuai dengan nama kakek atau neneknya, atau om atau tantenya. Kedua, buku ini menceritakan kisah hidup beberapa generasi. Jadi buku ini tebal karena memang ceritanya banyak, bukan hanya karena gaya bahasanya yang menjelaskan sesuatu secara panjang dan detail. Tapi seperti yang cukup sering terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang sulit biasanya membawa banyak pelajaran berharga. Dan itu gue temukan juga dalam buku ini. Pesan penting yang didapat dari buku ini cukup banyak dan beragam. Tapi dapat disimpulkan bahwa secara garis besar buku ini berisi kisah tentang terbentuknya sebuah peradaban di kota kecil di wilayah Karibia yang bernama Macondo. Macondo ini hanya kota fiktif ya guys, jadi jangan dicari di peta karena nggak akan ketemu. Ditulis oleh seorang pemenang Nobel Sastra dari Columbia, Gabriel Garcia Marquez. Buku ini berkisah tentang keluarga besar Jose Arcadio Buendia sampai keturunannya yang ketujuh. Mengapa keluarga ini jadi tokoh sentral dalam cerita tentang terbentuknya peradaban di Macondo? Yap, karena keluarga ini adalah pendiri kota itu. Pada masa mudanya, Jose Arcadio Buendia bersama dengan orang-orangnya, lengkap dengan istri, anak-anak, ternak, serta seluruh barang-barang keperluan rumah tangganya, semuanya berjalan ke arah timur, menyeberangi rantai pegunungan untuk mencari jalan ke laut. Namun setelah 26 bulan mereka tidak menemukan jalan menuju ke laut sehingga membatalkan niat itu dan mendirikan Macondo agar mereka tidak perlu bersusah-susah berjalan pulang. Jose Arcadio Buendia, laki-laki yang paling cerdas di desa itu, mengajari orang-orangnya cara bercocok tanam, membesarkan anak-anak dan ternak, dan membangun rumah yang nyaman untuk ditinggali. Ia mengatur tata letak rumah-rumah sehingga setiap rumah dapat menjangkau sungai dan mengambil air. Ia juga merancang jalan-jalan sehingga dengan sekejap desa kecil itu berubah menjadi kota yang tertata rapi. Istrinya yang bernama Ursula juga merupakan perempuan yang sangat rajin dan gesit dalam mengatur segala hal di rumah. Kelak, ketika Jose Arcadio Buendia berubah menjadi seorang ilmuwan gila karena dipengaruhi para Gipsi yang memiliki banyak penemuan di bidang sains yang singgah di daerah itu setahun sekali, Ursula lah yang menjaga agar kegilaan suaminya itu tidak turut mempengaruhi warga yang lain dan kestabilan hidup mereka tetap terjaga. Perjalanan sejarah kota Macondo ini kalau dipikir-pikir sebenarnya seperti perjalanan sejarah dunia loh guys. Dimulai dari penemuan-penemuan di bidang sains, pembangunan sistem tata kota dan sosial masyarakat, kemelut politik, hingga perang sipil. Ini semua dikemas penulis sehingga penuturan kembali tentang sejarah ini jadi unik. Seperti berasal dari sudut pandang seorang Macondo yang turut menjadi partikel kecil yang terlibat dalam perubahan dunia dari masa ke masa. Kelihayan penulis dalam menyajikan ceritanya ini menurut gue didapat dari profesinya sebagai jurnalis. Marquez atau Gabo, panggilan akrabnya, banyak mengikuti perkembangan dunia khususnya bidang sosial politik pada masanya. Dan konon, ia masih teman dekat Fidel Castro.
Ada suatu kisah menarik dalam buku ini ketika beberapa orang Indian Gua Hero datang ke kota dan minta untuk diizinkan menumpang di rumah Jose Arcadio Buendia. Mereka adalah orang-orang yang melarikan diri dari wabah yang menjangkiti tempat tinggal mereka. Konon, wabah itu membuat orang-orang di daerah mereka tidak bisa tidur selama berhari-hari dan akhirnya perlahan-lahan kehilangan ingatan. Pertama-tama ingatan akan masa lalu, kemudian ingatan akan nama-nama benda di sekitar mereka, sampai akhirnya mereka kehilangan ingatan akan identitas mereka sendiri dan semua orang menjadi gila. Mereka pun diizinkan tinggal dan sebagai gantinya, mereka bersedia membantu pekerjaan rumah. Yang perempuan, bernama Visitación, membantu mengurus anak, sementara yang laki-laki membantu Jose Arcadio Buendia mengurus pekerjaannya. Keanehan mulai terjadi ketika tidak berselang berapa lama dari kejadian itu, beberapa orang pedagang kulit mengantarkan seorang anak bernama Rebecca bersama dengan sepucuk surat untuk Jose Arcadio Buendia. Umur anak itu baru 11 tahun dan ia baru saja menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya yang adalah sahabat Buendia dan masih bersaudara dengan Ursula, meninggal. Ketika datang anak itu terlihat kurang sehat. Ia tidak mau bicara dan tidak mau makan. Dan setelah beberapa lama di sana, sang wanita Indian memergokinya suka makan tanah basah. Kebiasaan ini baru menghilang ketika Ursula memberinya obat pahit yang membuatnya berhenti. Suatu malam, sang wanita Indian tidak bisa tidur nyenyak karena mendengar suara aneh terputus-putus dari sudut kamar. Dan ketika ia bangun untuk memeriksa keadaan, ia begitu kaget karena menemukan Rebecca sedang duduk di kursi goyang dengan ibu jari di mulut, dan matanya membelalak bersinar dalam gelap seperti mata kucing. Wanita Indian itu melihat tanda-tanda penyakit yang telah memaksa dirinya dan saudara laki-lakinya lari dari kerajaan yang telah berusia berabad-abad di mana mereka dulu adalah pangeran dan putrinya. Itu adalah tanda-tanda wabah penyakit tidak bisa tidur. Jose Arcadio Buendia sempat meremehkan penjelasan si wanita Indian tentang wabah itu. Namun tak berapa lama kemudian, hampir seluruh warga kota telah terjangkit. Hari-hari pertama mereka dijangkiti wabah itu menjadi hari-hari yang menyenangkan karena seluruh kota menjadi lebih aktif dan hiburan bagi orang-orang terus disediakan sepanjang malam. Namun lama-kelamaan mereka kelelahan dan tersiksa karena tetap tidak bisa tidur, dan satu persatu mulai kehilangan ingatan. Aureliano, anak Jose Arcadio Buendia yang telah terjangkit sejak awal, merumuskan cara untuk melindungi diri dari akibat penyakit ini. Ia segera membuat tulisan-tulisan berisi nama dan kegunaan benda untuk kemudian ditempelkan di benda-benda tersebut. Ini demi menghindari hilangnya ingatan akan benda-benda dan kegunaannya. Semua orang mengikutinya hingga hampir seluruh benda di kota itu diberi catatan nama dan kegunaan. Wabah itu baru berakhir ketika suatu kali ada seorang yang datang mengetuk pintu dan Visitación, si wanita Indian lah yang membukanya. Ia tidak mengenali orang itu karena memang tidak pernah berjumpa dengannya. Ia adalah Melquiades, sahabat Buendia dari rombongan Gipsy yang dulunya setiap tahun selalu mengunjungi Macondo. Melquiades sangat berjasa menghadirkan penemuan-penemuan yang kemudian dipelajari Buendia untuk membangun kota itu. Setelah beberapa lama, ia tidak muncul dan dikabarkan meninggal karena terjatuh ke laut. Ia berjalan sangat jauh untuk mencari Buendia dan ketika mereka berjumpa, Buendia tidak dapat mengingatnya. Bukan karena wabah itu, tetapi karena ia mengira Melquiades sudah mati. Ia berusaha berpura-pura ingat, tetapi Melquiades mengetahuinya. Ia pun sedikit tersinggung karena dilupakan. Akhirnya ia mengambil peti dari koper yang dibawanya yang di dalamnya berisi botol-botol minuman. Melquiades meminta Buendia untuk meminum salah satu dari minuman-minuman itu. Dan seketika itu juga ingatannya kembali. Buendia menangis penuh haru karena ia menemukan kembali sahabatnya yang telah lama ia kira sudah mati. Dan karena sahabatnya itu membawakan obat yang dapat menyembuhkan penyakit tidak bisa tidur yang menjangkiti warganya. Sejak itu Melquiades tinggal di rumah Buendia hingga ia mati dan tulisan-tulisannya semasa hidup disimpan dalam sebuah peti di ruangannya hingga akhirnya dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya. Perkembangan kota itu masih terus berlanjut. Ada seorang pastor yang datang ke kota itu di kemudian hari dan mengajarkan praktik agama pada para penduduknya. Relasi mereka dengan pemerintah juga turut membawa perkembangan sosial dan politik hingga kota ini sempat terlibat pemberontakan.
Aureliano, anak Buendia yang menjadi kolonel ketika dewasa, menjadi salah satu pelopornya dan akhirnya harus bersusah payah mengembalikan keadaan menjadi damai seperti semula. Dan dari seluruh perkembangan itu, hal terakhir yang hadirlah yang paling menarik, yaitu cinta. Ya, cinta yang membuat dua sejoli bersatu dan akhirnya mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan seperti yang berlaku di masa sekarang ini. Mungkin perlu teman-teman ketahui juga kalau konsep pernikahan atas dasar cinta itu sebenarnya konsep yang belum lama muncul di dunia. Itu baru terjadi setelah revolusi industri. Anyway, nanti ya kita bahas soal cinta di video yang lain, karena ini pembahasan yang panjang juga. Akhir kata, aku mau menunjukkan sebuah quote dari penulis yang melegenda sampai hari ini. Yang terpenting dalam hidup bukanlah apa yang terjadi padamu, melainkan apa yang kau ingat dan bagaimana engkau mengingatnya. Itu tadi review bukunya teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan di video berikutnya aku mau buat sebuah serial entrepreneurship. Dan ini adalah hasil request dari seseorang yang waktu itu menulis di kolom komentar aku. Lengkapnya minggu depan ya, di video selanjutnya. Oke, jangan lupa terus baca dan baca, because reading can change your life. See ya!